Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, baik dalam Tuhan. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkannya di dalam kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Dengan judul perikop, tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Pengajar sesat. Ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu hari Jumat itu, Jumat malam itu ada acara remaja pemuda di gereja. Acaranya itu studi kasus. Temanya agama dan Injil. Jadi kami belajar tentang agama dan Injil. Saya bertanya kepada teman-teman di remaja pemuda, apakah semua agama sama? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah semua agama sama? Saya tanya pada mereka dan mereka memberi jawaban dengan jawabannya masing-masing. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, semua orang punya agama, kecuali ateis ya. Tapi tidak semua agama sama.
Semua agama punya Allahnya masing-masing, tapi tidak semua agama mengenal Allah yang benar dengan benar. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ini bersyukur karena kita mengenal Allah yang benar dan hidup dengan benar melalui Injil. Melalui Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil itu penting. Sangat penting. Itu sebabnya Rasul Paulus menaruh perhatian yang sungguh-sungguh mengenai Injil. Dia serius dalam hal ini. Maka Injil itu harus diberitakan dan diajarkan. Ketika Rasul Paulus berada di Makedonia, ia menulis surat yang pertama ini. Surat yang pertama kepada Timotius yang sedang melayani jemaat di Efesus. Jadi Timotius sedang melayani jemaat di Efesus, sementara Paulus berada di Makedonia dan dia menulis surat yang pertama. Makanya disebut 1 Timotius. Berarti ada surat yang kedua, itu surat 2 Timotius. Dia menulis surat ini. Dia mendorong Timotius untuk terus memberitakan Injil dan mempertahankan kemurnian Injil. Ia mendorong Timotius untuk selalu berjuang membela kebenaran, dan juga dia harus siap menghadapi tantangan yang ada. Surat 1 Timotius merupakan surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius mengenai pribadi Timotius dan juga pelayanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Timotius itu adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Anak rohani. Maka setiap dia menulis surat anakku yang terkasih, yang kukasihi, itu adalah anak rohaninya. Yang dididik, diajar untuk kemudian melayani Tuhan. Rasul Paulus menggembalakan Timotius. Maka surat Timotius dan juga termasuk surat Titus dari Paulus merupakan surat penggembalaan. Dia mengirimkan kepada Timotius. Ia mengarahkan Timotius bagaimana seharusnya menjadi pelayan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar nasihat apa yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam bacaan yang kita baca tadi. Yang pertama, Bapak, Ibu, Rasul Paulus mengatakan waspada dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu. Di ayat ketiga, di ayat yang pertama itu tadi dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan Timotius, waspada, hati-hati, karena ada pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan kebenaran. Mereka mengatakan di ayat yang ketiga tadi, melarang orang kawin. Bapak, Ibu, dan Saudara, padahal Tuhan tidak pernah melarang. Amin ya. Tuhan tidak pernah melarang, tapi guru-guru palsu melarang. Lalu apa lagi? Mereka
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Kalau mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, terus mereka makan apa? Bukankah semua makanan itu diciptakan oleh Allah? Amin ya. Apapun yang kita makan kan sumbernya dari Allah. Bahan alam semua dari Allah. Semuanya ciptaan Tuhan. Manusia mengelolanya. Lalu rasul-rasul ini, lalu para guru-guru palsu ini, pengajar-pengajar sesat, mereka mengatakan tidak boleh makan makanan yang diciptakan Allah. Aneh ya. Yang benar adalah semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Maka tidak ada yang haram. Bapak, Ibu dan Saudara, itu sebabnya sebelum kita makan apa yang kita lakukan? Berdoa. Berdoa sebelum makan. Dimanapun, entah di rumah dimanapun kita berada, kita berdoa sebelum makan. Kenapa kita harus berdoa sebelum makan? Ya, kita mengucap syukur kepada Allah. Karena makanan itu adalah pemberian Allah. Pemberian Tuhan kepada kita. Ketika kita makan, kita mau makan, kita mengingat ada Tuhan yang memberikan makanan itu. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk makanan itu. Artinya kita mengingat bahwa Tuhan memelihara kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita makan, mengingatkan kita kepada Tuhan yang memberi kita makan, yang memelihara kita, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka jangan lupa berdoa sebelum makan. Amin ya. Anak-anak TK itu sebelum makan selalu berdoa. Kadang-kadang mereka sudah asik bermain, terus mereka langsung cuci tangan, sudah masuk di kelas. Saya masih temani beberapa di luar, ada yang sudah duluan. Langsung buka kotak makannya, dicium-cium, diendus-endus makanannya, komisnya belum masuk-masuk ya, ambil 1 sendok dimakan. Saya masuk kaget mereka, pura-pura langsung ditutup mulutnya. Saya tanya, sudah berdoa? Geleng-geleng. Sudah berdoa? Geleng-geleng. Ayo berdoa dulu. Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum makan kita berdoa. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Amin ya. Kemudian Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengaruh ajaran guru-guru palsu pada masa itu membuat orang-orang menjauhkan diri dari kebenaran Injil. Mereka mempengaruhi orang banyak supaya mereka tidak lagi berpegang teguh kepada kebenaran. Mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Mereka melarang orang untuk menikah. Mereka mewajibkan orang selibat. Dan mereka juga, para pengajar-pengajar palsu itu, memperdengarkan cerita-cerita dongeng. Cerita-cerita yang tidak berasal dari Allah. Dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Yang di dalamnya tidak terdapat kebenaran dan tidak ada pengharapan. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, waspadalah, hati-hatilah terhadap mereka. Jangan sampai engkau terpengaruh, bahkan juga jangan sampai mereka mempengaruhi jemaat yang sudah mengenal kebenaran. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Rasul Paulus menasihatkan supaya waspada dan hati-hati. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius pentingnya ibadah. Ibadah itu penting. Maka di ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara,
dia mengatakan kepada Timotius pentingnya ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Jauhi takayul, dongeng nenek-nenek tua yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada kebenarannya. Di dalamnya tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan. Jauhi itu. Tapi latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu penting. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan. Datang kepada Tuhan, memuliakan Dia, bersyukur kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya ibadah. Kita datang kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia karena Dia Allah kita, pencipta kita. Ketika kita beribadah, kita boleh dibangun di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita ibadah, kita boleh dengan rendah hati datang kepada Tuhan, membangun komunikasi yang baik. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bertumbuh di dalam iman. Kita semakin kuat di dalam iman. Kita terus beribadah. Maka ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika ada tantangan, kita tidak akan mudah goncang. Ketika ada pengajar-pengajar yang menyesatkan, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, kita tidak akan mudah terpengaruh. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita sudah terlatih. Kita sudah terlatih. Kita terus beribadah. Kalau latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di dalam ibadah itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ada janji Allah. Ada janji untuk kita. Maka di ayat 8 itu dikatakan, karena mengandung janji. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Bahwa ada kepastian, setiap yang percaya pasti memperoleh keselamatan. Amin. Ada janji. Dan ketika Allah berjanji tidak pernah Tuhan ingkar janji. Pasti ditepati. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau yang percaya kepadanya akan selamat, pasti selamat. Itu janji. Janji untuk hidup yang kekal. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita rajin-rajin ibadah. Ibadah tidak hanya tiap hari Minggu di gereja. Di rumah juga kita ibadah. Amin. Dalam persekutuan keluarga. Tiap-tiap hari kita ibadah. Kita bekerja juga bagian dari ibadah. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Biarlah masing-masing kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Waspada terhadap pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Dan mari kita terus berlatih. Ya, pentingnya kita untuk ibadah. Paulus menasihati Timotius supaya senantiasa mengingatkan saudara-saudara seiman atau seluruh jemaat dalam semua hal ini. Apa itu? Yang tadi. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ingatkan saudara-saudara seiman, ingatkan seluruh jemaat bahwa mereka harus mengikuti Injil, mengikuti kebenaran, jangan sampai terpengaruh pada ajaran-ajaran yang sesat. Katakan kepada mereka apa yang benar. Nasihati mereka. Ketika engkau melakukan itu, Rasul Paulus mengatakan engkau menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ayat 6. Ayat 6 dikatakan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Diingatkan. Terus diingatkan. Dalam segala hal bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam segala hal percayalah kepada Tuhan. Latihlah dirimu untuk beribadah. Terus beribadah kepada Tuhan. Terus diingatkan. Karena manusia itu suka lupa. Betul ya? Suka lupa. Maka setiap hari terus diingatkan. Makanya tiap hari itu kan ada renungan di grup gereja itu. Bapak Ibu sudah baca? Tiap hari, setiap hari. Renungan dikirim setiap pagi. Subuh itu ya, jam 000 oleh saudara Pak Kevin Rahmat. Terus dikirim setiap hari. Kita membaca, kita merenungkannya, melaluinya kita dikuatkan. Melewati hari itu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus diingatkan supaya kita jangan lupa. Itu yang kedua. Yang pertama tadi waspadanya, yang kedua itu latihlah dirimu beribadah. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Maka bagian yang ketiga adalah pentingnya pengajaran. Pentingnya pengajaran. Bapak Ibu dan Saudara, pada beberapa waktu yang lalu di kelas itu saya buat games dengan anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Saya buat 2 kelompok. Ada kelompok yang pertama, kelompok A, lalu ada kelompok B. Saya suruh mereka berbaris beberapa orang, demikian juga kelompok satunya. Lalu gamesnya adalah melanjutkan berita, ya pesan, melanjutkan pesan berantai tapi berbisik. Lalu yang paling depan saya ajak ke depan, terus saya bisikan. Satu kalimat untuk si A, satu kalimat untuk si B. Si A saya katakan, sampaikannya satu-satu nanti diteruskan. Yang pertama adalah, singa itu kakinya 4. Karena kami sedang belajar tema binatang. Singa itu kakinya 4. Silakan disampaikan. Kelompok yang kedua, ayam itu kakinya 2. Gampang kan? Gampang tidak Bapak Ibu? Gampang lah ya. Yang pertama, singa itu kakinya 4. Yang kedua, ayam itu kakinya 2. Maka setelah disampaikan, yang paling belakang saya suruh ke depan. Tolong sampaikan hasilnya apa? Tadi kamu dengar apa? Dengar apa dan tolong disampaikan. Lalu yang di belakang, yang kelompok A bilang, tadi saya dibisikan singa kaki 4. Singa kaki 4. Lalu saya katakan kepada mereka, oke, tadi Miss bilang singa kakinya 4. Lalu temanmu bilang singa kaki 4. Apa yang kurang? Mereka semua jawab, oh kurangnya. Ya, yang kurang itu nya. Singa kakinya 4, mereka bilang singa kaki 4. Kurangnya. Oke, tidak apa-apa. Masih oke ya? Masih nyambung. Sekarang yang kelompok B. Kelompok B yang paling belakang saya suruh ke depan, sampaikan hasilnya apa? Kamu dengar apa tadi? Tadi saya katakan ayam kakinya 2. Berita yang ia sampaikan yang terakhir adalah keripik ayam. Kok jadi keripik ayam? Saya bingung, keripik ayam? Apa itu keripik ayam? Saya belum pernah lihat keripik ayam. Apakah ada Bapak Ibu keripik ayam? Kalau mungkin dia bilang ayam crispy masih inilah ya. Ini keripik ayam. Lalu saya tertawa dan saya katakan kepada mereka, tidak begitu. Tadi Miss bilang ayam kakinya 2, bukan keripik ayam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya pengajaran. Anak-anak ini sudah dididik dan sudah diajar. Ketika menyampaikan pesan,
Mereka mendapat pesan, tapi setelah diberitakan sampai ke belakang sudah berbeda beritanya. Maka hati-hati. Amin. Hati-hati mendengar berita. Ingat, kita harus kembali kepada yang benar. Kalau anak-anak itu mengatakan apa yang mereka dengar, mereka jujur katakan ini yang kami dapat. Karena mereka belum terlalu mengerti, belum terlalu paham. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara? Tiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari kita belajar firman Tuhan. Ketika ada orang yang memperdengarkan berita lain, apakah kita tergoda, terkecoh, tergoyahkan? Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, karena hal ini penting untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat dan demi memagari seluruh jemaat di Efesus pada waktu itu. Paulus katakan kepada Timotius, beritakan dan ajarkanlah itu. Perintahkan kepada seluruh jemaat supaya mereka taat, supaya mereka mengerti dengan benar, memahaminya dengan benar, supaya mereka tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terkecoh, supaya mereka memiliki pengharapan, memiliki pegangan yang benar di dalam Tuhan. Ajarkan bahwa ada pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Di ayat 10 itu dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan kepada Timotius, beritakan dan ajarkanlah semua firman, semua tanpa terkecuali. Apa yang tertulis dalam Injil, beritakan. Saksikanlah itu kepada semua orang. Supaya semuanya benar-benar mengerti kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan baik, membaca dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan memahaminya dengan benar. Dengan demikian, apapun godaan yang mencoba mengacaukan kita, kita tidak akan tergoyahkan. Karena kita sudah belajar, kita sudah mendengar. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, waktu itu Timotius masih muda Bapak Ibu. Dia masih muda. Maka banyak orang tidak pernah menganggap ataupun banyak orang merendahkan karena masih muda. Karena mereka menganggap masih belum layak menjadi seorang pemimpin. Kalau ada istiadat budaya mereka waktu itu sebelum 40 tahun itu masih belum layak untuk menjadi pemimpin. Maka mereka tidak akan mendengar. Tapi Paulus bilang apa kepada Timotius? Paulus katakan kepada Timotius di ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan. Dia katakan di ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ketika engkau memberitakannya, ketika engkau mengajarkannya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan. Jadilah teladan di dalam perkataanmu. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kita menjadi teladan di dalam perkataan kita? Kepada keluarga kita, kepada sesama kita,
di lingkungan dimanapun kita berada. Sudahkah kita menjadi teladan? Ada seorang anak, dia minta bapaknya, dia punya mainan mobil-mobilan, lalu dia katakan kepada bapaknya, "Bapak, tolong ini diperbaiki. Bautnya itu longgar, terus ada satu yang lepas." Terus bapaknya pasang. Lalu dikasihkan ke anaknya. Anaknya pegang, "Kok masih belum benar? Masih belum bagus, ini belum bagus." Kasih lagi ke bapaknya, diperbaiki lagi. Anaknya pegang lagi, katanya ini belum benar. "Bapak kok bodoh sekali." Bapaknya kaget mendengar kalimat itu. "Saya tidak pernah mengajarkan kamu berkata demikian." Lalu anaknya menjawab, "Loh, kenapa saya tidak boleh berkata begitu? Bukankah Bapak kemarin bilang ke Mama, kamu kok bodoh sekali?" Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Anak itu, bapaknya bilang, "Saya tidak pernah mengajarkan kamu demikian, berkata demikian." Tapi dia lupa, dia tidak sadar, dia sudah mengatakan itu. Perkataan itu, hati-hati, perkataan itu bisa menjadi senjata makan tuannya. Apalagi ke orang tua dengan anak. Apa yang kita katakan, anak akan mendengar, memperhatikan, dan menirukannya. Maka jadilah orang tua yang menjadi teladan dalam perkataan. Jangan omong sembarangan. Hati-hati. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah yang bisa diteladani dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita hidup? Apakah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan? Apakah kita hidup baik dimanapun kita berada? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadilah teladan dalam tingkah laku, di dalam kasihmu. Bagaimana kasih kita? Kasih kita kepada sesama kita, dalam keluarga kita, terhadap anak-anak, suami, istri. Bagaimana Bapak, Ibu? Ada loh suami, kalau sama yang lain, sama istri orang baik sekali, tapi pada istri sendiri tidak. Ada yang seperti itu? Di sini tidak ada. Amin. Amin Bapak, Ibu. Di luar sana ada. Dia mengasihi begitu rupa, tapi dalam keluarga sendiri tidak. Hati-hati. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Jadilah teladan dalam kasihmu. Dalam kasih, mari kita menjadi teladan. Dalam kesetiaanmu, bagaimana kita setia kepada Tuhan. Setia, tidak menduakan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita teladan, menjadi teladan dalam kesucian. Menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kesetiaan, kesucian, dalam kasih, di dalam segala hal. Jadilah teladan. Maka hari ini pun firman Tuhan yang sama untuk kita. Marilah kita menjadi teladan. Dengan demikian, kita menjadi saksi Kristus yang memberitakan dan mengajarkan firman itu. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah membacakan kitab-kitab suci. Terus bacakan kitab-kitab suci, terus perdengarkan Injil, terus perdengarkan firman Tuhan. Untuk membangun dan untuk mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, terus belajar, terus berpegang teguh kepada kebenaran. Lalu kemudian ajarkanlah itu. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan Injil kepada semua orang, supaya semuanya dapat dibangun. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita lalai mempergunakan karunia yang ada pada kita. Jangan lalai. Masing-masing kita diberi karunia oleh Tuhan. Amin. Masing-masing kita diberi karunia oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita memperhatikan hal ini dan bertekun di dalamnya, supaya semuanya kita boleh dikatakan di ayat yang ke-15, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Lalu di ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, awasilah ajaranmu. Tetaplah berdiri pada kebenaran. Tetaplah berpegang teguh kepada Injil. Awasilah dirimu sendiri. Jangan engkau sendiri tergoyahkan. Jangan engkau sendiri tersesat. Tapi awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sehingga apa yang disampaikan kepada seluruh jemaat itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang Tuhan beritakan, yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk senantiasa memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dimanapun kita berada, kita ajarkan dengan menjadi kesaksian bagi mereka, dengan menjadi teladan bagi mereka. Mari kita hati-hati, waspada, karena akan ada banyak pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan baik, melatih diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap setia pada kebenarannya, berpegang teguh kepada Injilnya, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Mari kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, karena dengan demikian kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Amin.